A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Alqamah bin Marsad berkata, Pak, bahwa dia menceritakan bagaimana zuhudnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi generasi setelah sahabat dan setelahnya lagi gitu. Dari sini kita akan tahu ternyata ibadah mereka itu mungkin sudah kategori tidak masuk akal menurut kita, Pak. Dan jadi inilah yang membuat kita akan merasa tawadu dan rendah hati karena kita tidak akan mungkin bisa seperti mereka. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita ini sudah soleh. Jadi sini kata Alqamah bin Marsad, yang pertama itu adalah Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah ini, Pak, diceritakan oleh dalam riwayat, dia itu pernah sholat, sedang melaksanakan sholat, masuk ular ke dalam gamisnya dari bawah. Sampai pula ada bosanlah ular tuh main di dalam badannya, ada keluarlah lewat kerah baju ya. Tapi tetap sholat dilanjutkannya. Sementara kan kalau kita mendengar, Pak, apa kata Rasulullah, hindari hal-hal yang membahayakan walaupun ketika sedang sholat, yaitu kalau jengking, ular itu boleh dibunuh. Nah, cuman Amir bin Abdullah tidak mau seperti itu, Pak. Nah, ini pula alasannya ketika orang bertanya kepadanya, kenapa tidak kau putuskan sholatmu ketika ular masuk ke dalam bajumu dan keluar dari atas kerahmu? Aku malu menghentikan sholatku kalau ada makhluk yang lebih kutakuti selain Allah. Aku tidak mau ada yang kutakuti selain Allah. Sempat juga dia berdebat dengan para sahabatnya, Pak. Banyak cara lagi yang lebih ringan untuk mencapai surga itu. Tidak macam kau ini betul tuh. Nah, itulah, Pak, sampai orang berbantah gitulah dengan dia. Tapi buktinya dia selamat gitu, Pak. Karena ini imannya itu bukan hal yang dibuat-buat. Memang ketakutan dia kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga dia tidak memperdulikan hal yang membahayakan bagi dirinya. Tapi ini janganlah Bapak tiru ya, Pak ya. Nah, sampailah ke derajat itulah Bapak nanti mati nanti, Pak, saya yang kena nanti dia. Jadi kalau memang ada hal yang membahayakan, kita selamatkan diri kita dulu, Pak. Itu kalau kita ya, Pak ya, secara umum. Jadi saya ingat dulu tuh, sedang sholat maghrib, di sebelah saya bapak tuh berurai air mata, Pak. Jadi sempat juga saya berpikir, hebat bapak nih bisa nangis sedang sholat itu. Mungkin ada yang mengena ayat yang dibacakan imam nih ke beliau nih. Habis sholat keingintahuan saya semakin tinggi, Pak. Saya dekati bapak tuh, di bagian ayat yang mana tadi yang membuat bapak terharu. Rupanya kata dia, lipan digigitnya paha saya cubit tambah kuat gigitnya deh, Pak. Mau ketawa kita segan pula kan. Seharusnya udah selamatkanlah diri dulu gitu. Jangan seperti Amir bin Abdullah ini, karena kalau beliau ini sudah sangat tinggi mungkin ya, Pak ya, keyakinannya kepada Allah. Memang tidak ada rasa takut lagi selain kepada Allah, sehingga dia melakukan ibadah walaupun ada hal yang membahayakan, dia tetap melanjutkannya. Ketika di akhir hayatnya, Pak, dia sempat menangis terseduh-seduh, Bu. Jadi orang-orang yang suka membantah dia mengatakan, nah, terasa kau menyesal sekarang kan, sampai menangis kau mau meninggal nih. Aku menangis bukan karena takut kematian. Aku menangis karena aku tidak akan bisa lagi berpuasa di musim panas yang terik. Aku tidak lagi bisa melaksanakan sholat tahajud di tengah dinginnya malam. Rupanya itu yang disedihkan dia, Pak. Tidak bisa dia ibadah lagi seperti yang biasa dia lakukan. Nah, kalau kita cerminkan ke diri kita, Pak,
Sempat ada lah orangnya, sekarang habis kita cemeh tuh Pak, berkelebihan betul kau beragama nih, mungkin gitu kata kita Pak. Tapi itulah membuktikan bahwa ternyata kita belum apa-apa. Sampai kita ingat di kajian kita sebelumnya dalam kitab yang sama ini, bahwa ada sahabat Rasulullah bahkan yang sedang sholat sunat sampai dipanah 3 kali dia tidak menghentikan sholat. Jadi ini bukan tabiin saja, sahabat Rasulullah sendiri pun melakukan hal itu, karena diperintahkan Rasulullah dia jangan tinggalkan tempat ini, kau harus tetap berjaga di sini. Karena dia berdua, kemudian gantianlah, kau yang jaga duluan atau aku aja lah. Kawannya ini tidur sedang sholat, itulah dia kena panah sampai 3 kali. Sampai setelah dia salam baru dipegangnya tangan kawannya, bangun kawannya. Dan 3 kali kau dipanah, tak kau bangunkan aku. Sayang aku rasanya memutus bacaanku dalam sholat itu. Itu Pak. Kalau kita kecoa lewat tanggung tinggi loncat lagi Pak. Jadi itulah, masih jauh lah Pak ya. Nah itu yang pertama kata Alqamah bin Marsad. Kemudian yang kedua Pak, Ar-Rabi bin Qusaim. Ini tabi'ut tabi'in yang tidak mau berobat di saat sakit. Ini beda lagi nih Pak. Jadi kata sahabatnya, kan sunnahnya kalau kita sakit tuh berobat katanya. Kenapa kau tidak mau berobat? Yang pertama, sakit itu akan mengurangi dosa-dosa aku, itu satu. Yang kedua, aku ingat kaum Samud, mereka sakit, di tengah mereka ada orang yang bisa mengobati penyakit, tapi mereka tetap mati. Bahkan yang mengobati penyakitnya pun tetap mati. Jadi itu pendirian dia Pak. Nah, kalau kita sakit berobat, kalau dia enggak. Aku ingin dengan sakitku ini berguguran dosa-dosa aku. Ternyata Pak, di zaman sekarang pun ini terjadi. Itu pengakuan Dr. Khalid Az-Zubair, dokter jantung di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Nah, bukunya itu kan ada dijual di Gramedia. Gimana dia menceritakan seorang pasien ketika dibius nggak mau gitu Pak. Dosa saya banyak dokter katanya, saya ingin merasakan sakitnya itu, saya berharap biar diampuni Allah dosa-dosa saya. Itu ada. Nah, itu memang zaman sekarang pun ada Pak. Dan ini tidak dibuat-buat juga, itu karena cintanya kepada Allah dan mengakui bahwa dia banyak dosa-dosanya kepada Allah. Jadi dia ini sakit tidak mau berobat. Karena ketaatan dia ini Pak, dan dia paham betul dengan ilmu agama, banyak orang yang meminta, kenapa kau tidak memberi nasihat saja, kasih ceramah di masjid-masjid. Kata dia, aku aja ndak ridho dengan diri aku sendiri, kesalahan aku aja masih banyak untuk aku nasihati diri aku. Karena kebanyakan manusia, nah, jadi kata beliau ini, kebanyakan manusia takut melihat dosa yang dilakukan orang lain dan dia melupakan dosanya sendiri. Ketika kita mendengar Pak, orang buat kasus pembunuhan, Masya Allah, bahaya betul nih. Ini terkutuk betul orang yang melakukannya. Kadang kita juga melakukan hal yang lebih parah dari membunuh lagi, memfitnah misalnya gitu Pak kan. Jadi banyak orang merasa aman dengan dosanya sendiri, tapi dia takut ketika melihat orang lain berbuat dosa. Nah, jadi prinsip dari Ar-Rabi bin Qusaim ini lebih banyaklah melihat kesalahan sendiri. Jadi kami yang ceramah ini termasuk nekat sebetulnya nih Pak ya. Kesalahan masih banyak, celah diri sendiri masih banyak, tapi berani duduk untuk memberikan ceramah. Nah mudah-mudahan, maksud saya itu apa Pak? Kami ceramah ini seperti orang melempar bola ke dinding Pak, kena diri sendiri. Nah, jadi lebih menasihati diri sendiri sebetulnya. Nah kemudian Pak, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nah jadi ini pengakuan Abdullah bin Mas'ud, ini masih sahabat Rasulullah nih Pak, ini generasi sahabat. Andaikan Rasulullah melihat engkau, katanya kepada Ar-Rabi bin Qusaim ini, Rasulullah pasti mencintai orang sepertimu. Nah, jadi memang diakui oleh Abdullah bin Mas'ud pendirian dari Rabi bin Qusaim ini. Kemudian yang ketiga Pak, namanya Abu Muslim Al-Qaulani. Ini orang yang tidak pernah mau duduk dengan orang yang menceritakan masalah dunia, sama sekali tidak mau duduk. Jadi kerja dia di masjid apa Pak? Melihat orang yang sedang berkumpul menceritakan tentang Allah, akhirat, keimanan, dia akan nongkrong di situ gitu.
Jadi suatu ketika dia berada di masjid, nampak orang sedang duduk, Pak. Berharap dia orang sedang menceritakan tentang menaikkan iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Rupanya cerita duit masuk, Pak. Nah, dia pas sampai di sana, yang ini cerita tentang masalah bagaimana dia mempekerjakan orang, teknik dia berdagang. Jadi apa kata Abu Muslim Al-Qaulani? Kedudukan aku nih di antara kalian seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Kemudian aku melihat ada sebuah rumah yang pintunya terbuka dan aku berlari ke sana. Mudah-mudahan aku bisa berteduh. Tidak taunya lebih parah pula, bocor hujan di rumah itu lagi. Samalah dengan aku duduk sama kalian nih. Tak taunya aku kira tadi kalian menceritakan masalah akhirat, malah rupanya kalian menceritakan permasalahan dunia. Jadi nyesal aku duduk sama sekalian. Cuman udah terlanjur duduk tadi ini, Pak. Nah kalau kita kan mungkin kan biasa aja sebetulnya itu, Pak, ya. Biasa aja. Orang cerita duit masuk apa itu biasa bagi kita, tapi bagi para tabi'in yang satu ini sangat berbeda. Dia hanya ingin duduk dengan orang yang menceritakan masalah akhirat. Nah itu beda ya, Pak, masih jauh lah. Kita masih senang lah cerita-cerita tentang duniawi, perdagangan. Sebetulnya itu hal-hal yang halal saja untuk dibicarakan, strategi dagang orang muslim. Cuman memang kalau untuk dia itu bukan sesuatu hal yang patut untuk diceritakan. Nah jadi jangan pernah kita, Pak, menganggap orang-orang yang tidak mau menceritakan masalah dunia atau sakit tidak mau berobat atau ada membahayakan dia tetap meneruskan sholat, itu orang-orang yang salah. Tidak, kecintaan mereka sudah terlalu tinggi dibanding kita. Itu sebetulnya poinnya yang harus kita sadari. Kemudian, Pak, yang berikutnya itu Azwad bin Yazid. Nah Azwad bin Yazid ini, Pak, sampai orang mengatakan kepada dia, kau janganlah beribadah itu terlalu berlebihan, kaki sampai bengkak. Dia ada jawaban. Kalian tahu tak riwayat Rasulullah aja sholat sampai bengkak kakinya, puasanya, Pak, sampai menguning badan dia itu, tidak mau dia meninggalkan puasa itu. Jadi sampai dikatakan orang, kenapa kau harus berlebihan betul dalam beribadah nih? Kenapa sampai kau siksa betul diri kau? Kemudian dijawab oleh Aswad bin Yazid, besok ketika kita di akhirat hanya ada dua jalan, masuk surga atau kita masuk neraka. Kalaupun aku masuk surga, itu bukan karena amalan aku, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepadaku. Tapi jika aku akhirnya masuk neraka, paling tidak aku sudah berjuang di dunia. Karena aku tidak ingin badanku ini masuk neraka, biarlah aku siksa dia di dunia, dan mudah-mudahan dia nanti di akhirat dia akan masuk surga. Nah itu kan jawabannya luar biasa tuh, Pak. Menyiksa diri beribadah, biarlah daripada nanti di neraka nanti tersiksa. Nah ini kata-kata yang mendalam yang membuat akhirnya yang bertanya tadi dia pun terdiam jadinya. Karena banyak orang menghabiskan waktunya terlena dengan dunia ini. Tapi kalau giliran diajak orang cerita akhirat, kan kita harus seimbang. Manalah ada yang seimbang, Pak. Kalau udah sibuk dunia tidak ada seimbang. Sholat cuma 5 menit kali 5 25 menit, cuma selebihnya dunia aja semua ya, Pak. Di mana letak seimbangnya? Kapan bisa seimbangnya? Ketika penghasilan kita dunia itu kita bawa untuk belanja akhirat. Nah itu baru bisa seimbang ya, Pak. Itu pun jarang pula. Dapat duit kita macam-macam yang kita beli jadinya, iPhone. Tapi kalau untuk kurban beli arang dia bisa ya, Pak, untuk buat sate. Nah, tapi kalau untuk belanja dunianya tahan dia beli apa saja. Nah ini yang harus kita sadari. Kemudian, Pak, yang berikutnya itu adalah Masruq bin Al-Ajdah. Jadi dia ini menceritakan tentang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini masih kalangan tabi'in, masih hidup juga, sahabat, dia pun berjumpa dengan para sahabat. Pernah seorang gubernur, nama gubernur ini Umar bin Hubairah, udah ngasih rumah loh, Pak, sama Hasan Al-Basri ini, ngasih rumah. Jadi ada dua ulama yang didatanginya. Dia bertanya juga kepada Asy-Sya'bi.
Kemudian dia bertanya juga kepada Hasan al-Basri. Bayangin Pak, gubernur sudah ngasih rumah loh Pak untuk dua ulama ini. Tetapi hormatnya kepada ulama tetap. Itu bedanya Pak. Kalau macam kami ustadz-ustadz nih Pak, sempat dibiayai negara Pak, tidak mungkin lah kami ngeritik Pak, tidak mungkin. Tidak mungkin pula kami marah. Cuman hebatnya Pak, gubernur pada masa itu justru meminta pendapat kepada ulama. Jadi dia memberikan rumah bukan untuk supaya dibenarkan apa yang dia lakukan. Jadi dia datangi pertama Asy-Sya'bi. Dia mengatakan bahwa Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik memerintahkan aku kepada suatu urusan. Kalau aku laksanakan urusan itu, Allah murka sama aku. Kalau tidak aku lakukan, Yazid bin Abdul Malik murka kepada aku. Kata Asy-Sya'bi ini yang agak takut, terserah engkau saja gubernur, apa saja mau kau pilih terserah. Bagaimana menurut Imam Hasan al-Basri? Kata Hasan al-Basri, kalau kau lakukan perintah dari Yazid, Yazid tidak akan bisa melindungimu dari murka Allah. Tapi kalau kau taat kepada Allah, kau tinggalkan perintah itu, Allah bisa melindungimu dari Yazid bin Abdul Malik. Berani ngomong gitu Pak. Dan gubernurnya penurut. Sempat macam kami ini Pak kan dibiayai misalnya oleh pemimpin. Kemudian bagaimana menurut Ustaz Nazril kira-kira terserah bapak aja lah Pak. Bapak lah yang tahu tuh. Apalagi kan saya tahu betul sama bapak nih. Pokoknya baguslah dalam memutuskan apa-apa. Tidak pasti gitulah Pak. Untung aja tidak ada Pak ya. Untung aja tidak ada. Jadi kita lihat nih bagaimana walaupun seorang gubernur sudah membiayai hidup seorang ulama, memberi dia rumah, tetapi dia jadikan tempat bertanya dan dia tetap ikut. Jadi dia tidak ada apa lain, tidak merasa berseberangan dia dengan ulama ini. Nah, yang terakhir Pak untuk zuhur ini adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sampai dianggap keluarganya itu orang gila Pak. Dia rajin sholat berjamaah, tetapi agak kurang berbunyi. Yang dimakannya hari-hari itu biji kurma. Kalau bagus dia makan, kalau tidak nanti untuk sarapan. Jadi yang buruk tetap dimakan juga, tapi untuk sarapan bijinya. Jadi keluarga itu meletakkan dia di depan rumah, tidak mau serumah sama dia. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Cuma orang anggapnya orang bodoh saja. Ketika suku Murad, suku Al-Qarani pergi berhaji, itu Umar bin Khattab mengumumkan, siapa dari suku Murad, menunjuk suku Murad, silakan pisahkan dulu diri kalian. Siapa dari suku Al-Qarani, nunjuk satu orang, paman dari Uwais Al-Qarni. Adakah di antara engkau ini tahu bahwa seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dari suku engkau? Oh, itu keponakan saya. Dia ada dibawa tetapi hanya untuk menjaga ternak saja. Karena dia itu di kalangan kami sebodoh-bodoh orang dan paling miskin keadaannya. Maka kata Umar bin Khattab, yudkhalul jannata bisyafa'atihi misla Rabi'ata wa Mudhar. Kalau kalian tahu siapa Uwais Al-Qarni, dua kampung bisa diberinya syafaat keselamatan. Baru kaget orang. Baru kaget orang, ternyata Uwais Al-Qarni ini bukan orang sembarangan di sisi Allah. Inilah orang yang dimaksudkan Rasulullah, dicintai makhluk langit tetapi biasa di bumi. Nah, mendengar itu Pak, Haram bin Hayyan langsung pergi dia ke tempat suku Al-Qarni, berangkat mencari siapa yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Kata Haram bin Hayyan, akhirnya aku ketemu dengan dia sedang mengambil air wudhu. Berarti kan sholat tuh Pak, wali Allah sholat jamaah. Jadi jangan sampai kita salah Pak, mereka bentuknya biasa saja tapi mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah. Begitu Hayyan bin Haram datang, dia katakan, kata Haram bin Hayyan, assalamualaikum Uwais. Kata Uwais Al-Qarni, waalaikumsalam Haram bin Hayyan. Kaget Haram bin Hayyan, tidak pernah bertemu, kenapa kau bisa mengetahui namaku? Maka kata Uwais Al-Qarni, Allah akan mempertemukan orang-orang yang dicintainya. Ruh orang-orang yang beriman itu saling berjumpa sebetulnya. Satu, kuingatkan kepadamu Haram bin Hayyan, kalau kau sudah mulai meninggalkan jamaah, berarti kau telah meninggalkan agamamu.
Nah, sejak saat itulah Pak Haram bin Hayyan tidak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni lagi. Jadi ingat, memang ada orang-orang seperti Uwais Al-Qarni ini, tetapi mereka bentuknya bodoh, bentuknya apa? Tapi mereka tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.